Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majlis al-ilm, dalam majlis ilmu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka bacakan Al-Qur'an dan mereka pelajari makna yang terkandung di dalamnya, kecuali Allah akan turunkan untuk mereka ketenangan. Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya. Allah akan perintahkan malaikat untuk mengelilingi mereka, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul ya. Tapi untuk mengokohkan atau untuk untuk menguatkan memori apa yang sudah kita lalui dari kitab-kitab yang sudah kita pelajari. Jangan hanya sudah lewat begitu saja tanpa kita kuasai apa yang sudah kita pelajari tersebut. Alhamdulillah beberapa kitab sudah kita selesai kaji, dan silsilah tauhid, silsilah akidah ini penting, dari Qawaidul Arba'nya, Sittatul Usulnya, dan sekarang kita masuk pada Thalathatul Usul. Tapi sedikit mengulang Qawaidul Arba' ya, 4 kaidah untuk kita mengenal kesyirikan. Yang pertama apa? Bang Felis. Ini ya, akan setiap ta'lim, setiap dars akan murojaah terus. Ya, Qawaidul Arba, Sittatul Usul, nanti lanjut Thalathatul Usul. Nah, Aba Rafi', kaidah yang pertama apa? Memerangi orang-orang kafir, Ustaz, yang apa? Orang kafir diperangi oleh Rasul, yang artinya Allah salah satunya sebagai pencipta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi orang-orang yang meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta. Itu tidak cukup untuk dikatakan seseorang itu mukmin, bahkan muslim. Ya, Rasulullah masih perangi mereka. Mana dalil, ada yang bisa memberitahukan dalil bahwa mereka orang-orang musyrikin Quraisy mengimani Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki? Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Nanti pakai dalil ya, pakai dalil biar kuat hujahnya. Salman, mana dalilnya? Dalil orang-orang musyrikin Quraisy meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki. Harus tahu. Azga? Abu Jahal masih sering bilang demi Allah gitu. Demi Allah enggak, rububiyah. Nah,
Silakan Kang Rio mau jawab. Ketika orang-orang tulis di laut mereka Itu uluhiyah, rububiyah ini rububiyah. Apa rububiyah? Bang Felis itu? Wah, harus hafal ini. Silakan. Taib Alif lupa. Taib. Memang kalau lupa tuh sok tak ingat. Abu Abian kayaknya ngejawab nih, dekat-dekat. Banyak sekali. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Andaikan kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, maka engkau akan menjawab, maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Coba di ayat keberapa tuh? ayat 21 Ayat 31 di surat Luqman atau Zumar? Yunus. Ada beberapa ayat di surat Yunus. Di surat Yunus ayat 31. Wala in sa'altahum, apabila engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka mempunyai keyakinan Allah satu-satunya pencipta nih. Kemudian ada juga qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard. Ya, katakan kepada mereka siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan dari bumi. Nah ini. Mereka akan menjawab Allah. Siapa ayat berapa itu? Yunus 31. Oh, Yunus 31 itu berarti. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard. Tadi Luqman 25 ya. Nah, yang tadi Luqman 25 PR. Tulis ya, PR. Ya, Luqman 25 sama Yunus 31. Tapi kalau Yunus 31 agak panjang sih. Nah, satu saja dalil insyaallah cukup. Ya. Luqman 25, Yunus 31. Baik, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka siapa yang beri kalian rezeki dari langit dan dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang memberikannya, yang membagikannya, yang menguatkannya dan melemahkannya. Ya. Wa ma yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang menghidupkan dari kematian. Wa ma yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mematikan dari kehidupan. Wa ma yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur seluruh alam semesta ini, siapa yang mengatur urusan semuanya. Fasayaqulun Allah, mereka akan menjawab Allah. Baik. Ini dalil yang harus kita pegang. Kenapa? Karena banyak dai-dai ya dari zaman dulu. Kalau sekarang sudah mulai sedikit mereka, tapi masih ada dari kalangan Syiahnya, dari kalangan Sufinya, dai-dainya, ulama-ulama besarnya. Mereka mengatakan selama seseorang meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah satu-satunya pemberi rizki, mau berdoa ke nabi, wali, jin, kuburan, batu, atau apapun tempat-tempat keramat, tidak merusak tauhidnya. Ini syubhat nggak? Ini syubhat. Syekh bantah kaidah yang pertama dengan kaidah yang pertama. Apa tadi kaidah yang pertama, Bang Felis? Nah, Rasulullah SAW masih perangi mereka yang meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, yang mengatur alam semesta. Rasulullah perangi mereka. Ya, karena keyakinan seperti itu, iman seperti itu belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, kapan seseorang dikatakan muslim? Alif. Berarti kapan seseorang dikatakan muslim? Nah, apabila dia hanya beribadah kepada Allah saja. Ya, dia dikatakan muslim, dikatakan mukmin kalau seandainya dia hanya beribadah kepada Allah saja. Yang pertama nih. Ya, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, mereka beralasan menyembah wali soleh, menyembah nabi, ma da'awnahum wa la tawajjahna ilaihim. Kami tidak berdoa kepada mereka, tidak kami menghadapkan urusan kami kepada mereka, kecuali
hanya sekedar mereka itu pemberi syafaat, perantara antara kami dengan Allah. Ya, ini alasan mereka yang kedua nih. Nah, sama persis jawabannya apa? Sama persis ucapan mereka itu dengan ucapan kaum musyrikin di zaman dulu. Kaum musyrikin di zaman dulu pun menjadikan para wali soleh, para nabi sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mana dalilnya? Nah ini penting. Surat Az-Zumar ayat 3 itu yang paling pendek. Cuman jangan semuanya. Diambil kalimat ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. 6 kosakata itu cuman tuh. 6 kosakata. Ya, kalau ayat ketiga panjang. Ya, tapi ambil penggalannya saja itu pendalilan di surat Az-Zumar ayat ketiga bahwasanya alasan kaum musyrikin mereka beribadah, berdoa kepada para wali untuk mendekatkan mereka kepada Allah saja. Ya, sebagai perantara. Diulangi lagi ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, berdoa kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua di surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa qalu haula apa terbalik. Ya? Kebalik. Jazakallahu khair. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna 'indallah. Nah, mereka beralasan, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali tidaklah kami beribadah kepada mereka wa ya'budun dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata bahwasanya para wali soleh, nabi itu hanyalah perantara antara kami dengan Allah. Ya, jadi alasan para penyembah kubur sekarang ini mereka mengatakan kami nggak meyakini kok para wali ini yang ngasih kami rezeki. Cuman kalau sekarang lebih parah ya, mereka meyakini para wali tersebut yang ngasih rezeki, kesembuhan kepada mereka tuh. Kalau orang musyrikin Quraisy enggak. Mereka menjadikan orang soleh tersebut hanya sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Jadi, ini pertanyaan berikutnya. Kenapa mereka tidak langsung berdoa kepada Allah? Orang musyrikin Quraisy ya. Karena mengibaratkan Allah itu seperti raja, harus ada menterinya. Itu orang sekarang. Mereka musyrikin Quraisy. Itu penyembah kubur sekarang. Kalau orang musyrikin Quraisy, Abu Thabit, kenapa enggak mereka langsung berdoa kepada Allah? Kenapa kok harus pakai perantara? Karena menurut mereka berdoanya melalui orang-orang soleh terdahulu bisa tersampai. Ada sebabnya, bukan Abang Felis? Karena mereka penuh dosa, jadi enggak akan langsung. Mereka merasa sebagai mereka merasa pendosa. Mereka ini banyak maksiat yang dilakukan, makan riba, membunuh, berzina, ini dan itunya, sehingga mereka tidak pede untuk langsung berdoa kepada Allah. Mereka menjadikan orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah, penyambung hajat keperluan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua nih. Yang ketiga apa? Rasulullah memerangi segala macam bentuk peribadatan mereka. Yang ketiga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berhadapan dengan orang-orang yang beribadah ke berbagai macam jenis. Ya, ada yang beribadah ke matahari, ke malaikat, ke nabi, ke wali, ke batu, ke pohon. Dan Rasulullah SAW tidak beda-bedakan mereka. Semua yang menyembah selain Allah diperangi oleh Nabi SAW. Ya, Rasulullah tidak membedakan mana yang menyembah batu, mana yang menyembah nabi, mana yang menyembah kayu, mana yang menyembah wali. Rasulullah perangi semua. Mana dalilnya Rasulullah memerangi orang yang menyembah nabi? Bang Teddy.
Mana kisah lah perang apa Rasulullah memerangi kaum yang mereka menyembah nabi dan yang menyembah wali. Ya, nama perangnya. Kalau enggak boleh kisah yang mana. Dengan itu hujah dalil kita Rasulullah itu tidak membeda-bedakan mana yang menyembah nabi, mana yang menyembah wali gitu. Ya. Tapi lupa mungkin Bang Teddy. Ya, novelis. Perang Khandaq, perang Uhud, memerangi Yahudi. Siapa? Siapa? Memerangi Yahudi. Perang apa itu? Khandaq. Perang Khandaq, Yahudi, Ghatafan sama musyrikin Quraisy yang menyembah nabi satu aja. Itu Uzair ini ada khilaf ya. Uzair ini apakah dia wali atau nabi, itu khilaf. Yang sudah pasti nabi siapa? Perang Uhud enggak, orang Uhud Quraisy, musyrikin Quraisy. Apa perang Badar sama musyrikin Quraisy sama dengan Uhud. Nah, itu yang natanya. Perang Tabuk, satu lagi perang Hunain bukan. Perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah. Jadi yang pertama adalah perang Tabuk, tapi nggak jadi perang. Rasulullah SAW ngecamp di tempat tersebut selama 2 pekan, nunggu mereka. Nggak juga mereka datang. Rasulullah pulang. Yang kedua melawan siapa itu? Romawi ya, orang-orang Kristen. Kemudian Rasulullah kirim Abdullah ibn Rawaha, Ja'far ibn Abi Talib, Zaid ibn Harithah untuk perang Mu'tah, dan kemudian terbunuh para jenderal semua itu ya, dan diselamatkan kaum muslimin oleh pedang dari pedang-pedang Allah, yaitu siapa? Khalid ibn Walid. Perang apa itu namanya? Perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah, perang melawan orang-orang Kristen. Nah, ini yang ketiga. Ini sebenarnya 3 ini penting. 3 kaidah ini penting ya. Kalau kaidah yang keempat apa? Kaum musyrikin zaman kita sekarang lebih buruk keadaannya daripada kaum musyrikin zaman dulu. Bagaimana itu Fikri? Karena kalau zaman dulu ketika kepepet dia ingat lagi Allah. Kalau sekarang kepepet juga. Nah, kalau zaman dulu mereka syirik di saat mereka lapang saja, tapi di saat mereka terdesak darurat kejepit mereka hanya ingat Allah, enggak ingat Lata, Uzza, mana nggak ingat lagi. Sedangkan kaum musyrikin zaman sekarang ketika turbulen pesawat, ketika kapal terombang-ambing kena badai, ombak di lautan, yang mereka panggil adalah ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Ahmad Al-Badawi, ya Sayyidul Arab, ya disebut nama-nama, ya Mustafa, ya Rasulullah. Nah, ini diantara apa? Lebih buruknya ke kaum musyrikin zaman sekarang daripada zaman dulu. Nah ini mohon di murojaah. Soal kita lanjutkan Thalathatul Usul, nggak cukup waktunya untuk Sittatul Usul ya. Kita nanti murojaah lagi Sittatul Usul. Per kaidah 1 dalil. Per kaidah 1 dalil. Harus kuat ya. Harus kuat hujjah. Nah, ada dalil bisa berhujjah, nggak ada dalil lemah, ya. Nah, kita masuk pada yang dikatakan muqaddimah yang ketiga dan sudah hampir masuk pada inti dari kitab ini, yaitu Ma'rifatullah. Sebelum itu dikasih juga muqaddimah sedikit di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Nah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Subhanallah. Udah 3 kali kita dapat doa. Yang pertama i'lam rahimakallah, yang kedua gitu juga i'lam rahimakallah, yang ketiga i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ya, ini patut untuk dicontoh, patut untuk dijadikan kebiasaan kita untuk saling mendoakan satu sama lain. Ya, awali pertemuan dengan saling mendoakan, kemudian kita berpisah pun dengan saling mendoakan ya. Saling mendoakan. Di sini Syekh rahimahullah taala terus beliau mendoakan kita ini. Ya, Syekh enggak pernah ketemu sama kita, tapi terus yang membaca kitab ini doa Syekh
terlimpah untuk mereka. I'lam arsyadakallah li ta'ati. Ilmuilah, ketahuilah. I'lam kalimat mengambil fokus nih. Ketahuilah, ilmuilah. Arsyadakallah li ta'ati. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntunmu untuk selalu taat kepadanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntunmu untuk selalu taat kepadanya. Ya, enggak mungkin kita bisa taat kecuali Allah yang bimbing, Allah yang gerakan hati kita, berikan kekuatan pada kaki kita, pada tubuh kita. Ya, enggak mungkin untuk bisa membalikkan kelopak mata kita saja, ya, kecuali itu harus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Arsyadakallahu li ta'ati. Jadi memang Allah pilih hamba-hamba itu siapa yang taat itu. Ya, karena itu Allah mengatakan, "Man wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang dia mendapatkan kebaikan di dunia, dia dimudahkan untuk beribadah, di akhirat nanti surga untuk dia, falyahmadillah, puji Allah. Semua itu karunia mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang dia mendapatkan selain itu, Allah tidak mudahkan dia dalam kebaikan, dia bermaksiat di dunia, kemudian di akhirat dia di neraka, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Dia yang memilih untuk itu. Ya, dia memilih untuk itu. Enggak, kita ini seperti apa? Bulu yang diterbangkan oleh angin, enggak punya kehendak. Kemana angin bertiup, ke situ kita mengarah. Enggak. Kita bisa datang ke masjid, kita bisa datang ke tempat maksiat. Kita bisa beribadah, kita bisa berbuat dosa. Ya. Nah, apa yang kita pilih berarti kita dibalas dengan apa yang itu menjadi pilihan kita. Ya, baik. Nah, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ilmuilah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntunmu untuk selalu taat kepadanya. Ya. Arsyadakallahu li ta'ati. Subhanallah. Nah, ini doa yang bagus. Doa yang hendaknya selalu juga kita doakan ini kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Arsyadakallahu li ta'ati. Mudah-mudahan Allah menuntunmu untuk selalu taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya al-hanifiyah. Nah, agama Nabi Ibrahim apa namanya? Al-hanifiyah, ya. Millata Ibrahim itu ajaran, millah itu ajaran atau agama Nabi Ibrahim. An ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Apa millah Ibrahim itu? Apa al-hanifiyah itu? Yaitu engkau beribadah kepada Allah, ya, engkau beribadah kepada Allah dengan mengesakannya, mukhlishan, dengan bersih, lahu, hanya untuknya, ad-din, seluruh ibadah. Ad-din diartikan dengan ibadah, karena ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, Rasulullah menjawab dengan rukun Islam yang 5. Tentang iman, Rasulullah menjawab dengan rukun iman yang 6. Ihsan, Rasulullah menjawab dengan rukun ihsan. Ya, kemudian Rasulullah bilang ke Umar, "Ya Umar, engkau tahu siapa yang bertanya tadi?" Allah wa rasuluhu a'lam. Dia itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan din kalian. Din kalian. Berarti din itu apa tadi? Mencakup rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ya, itu adalah ibadah. Ibadah yang wajib untuk kita ikhlaskan, bersihkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis. Apa arti mukhlis? Mukhlis diambil dari kalimat ikhlas. Ikhlas dari akhlasa. Akhlasa dari khalusa. Ya, asal katanya adalah khalusa yang artinya murni, bersih, jernih. Ya. Nah, sesuatu yang jernih itu khalis namanya. Emas yang bersih, yang jernih, yang 24 karat itu emas yang khalis, emas yang jernih atau jernih, yang enggak ada campuran tembaga apapun tuh 24 karat, ya. Nah, itu
emas yang khalis namanya. Al-ma'ul khalis, air yang khalis, artinya yang jernih. Al-laban, labanan khalison, kata Allah. Susu yang murni, yang tidak tercampur, nggak ada kotoran, nggak ada darah masuk ke sana, nggak ada kotoran. Kan mimba ini farsi wadam, ya. Susu itu keluar dari di antara darah dan kotoran, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keluar nggak ada tercampur sedikit pun dengan darah, nggak ada satu kotoran pun masuk ke dalam susu tersebut. Ya, nah itu khalis. Ikhlas artinya pemurnian, akhlaso. Kalau khaluso artinya tadi apa? Murni, bersih. Ya, akhlaso yukhlisu ikhlason, ikhlas artinya memurnikan, pemurnian. Ya, mukhlisina lahuddin, memurnikan ibadah hanya untuknya. Itu artinya. Ya, ad-din tadi ibadah, lahu untuknya, memurnikan ibadah hanya untuk dia, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Nah, ini al-hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengesakannya, dengan menunggalkannya, dan engkau murnikan ibadah tersebut hanya untuknya. Jadi ini penekanan saja. Mukhlishullahuddin, penekanan dari anta'budallahu wahdahu. Jelas ini ya. Baik. Nah, kenapa kok disebutkan millah Ibrahim al-hanifiyah? Kenapa enggak sebut aja agama Nabi Muhammad? Ya, agama Nabi Muhammad, Islam Nabi Muhammad. Kenapa kok millah Ibrahim? Ya, baik. Karena seluruh agama para nabi setelahnya itu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seluruh agama para nabi setelah Nabi Ibrahim semua poros ke Nabi Ibrahim. Karena semua nih, yang dari Bani Israilnya, yang dari kalangan Arabnya, mereka semua keturunan Nabi Ibrahim. Ya, dari kalangan Bani Israil keturunan siapa? Anak Nabi Ibrahim yang mana nih Bani Israil? Ishak. Kalau orang-orang Arabnya Ismail. Nah, dari kalangan dari Nabi Ismail hanya satu nabi. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan Ishak berpuluh, beratus, bahkan beribu nabi. Ya, dari keturunan Ishak. Yang paling akhirnya siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, semuanya kembali kepada millatu Ibrahim. Semuanya kembali ke ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, karena itu kenapa kok selalu kita dalam zikir pagi sore menyebut juga agama Nabi Ibrahim. Kita ini di subuh di atas fitrah Islam. Asbahtu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati wa ala dini nabiyina Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim wa ala millati abina Ibrahim. Ya, kenapa terus disebut Nabi Ibrahim? Ya, karena memang asal agama para nabi itu kembali ke agama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim lebih dulu daripada para nabi yang datang kemudian. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim, beliau pada saat itu satu-satunya orang yang beriman bukan di alam semesta, di dunia, ya, di bumi. Gak lama setelah itu masuk Islam keponakannya atau sepupunya, siapa? Nabi Lut. Setelah itu masuk Islam istrinya, siapa? Sarah. Ya. Setelah itu masuk Islam istrinya yang kedua, siapa? Hajar. Ya. Nah, ini bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim untuk menyebarkan Islam di dunia. Setelah Nabi Ibrahim baru tersebar Islam itu. Setelah Nabi Ibrahim, sebelumnya kaum Nabi Nuh habis, Nabi Hud habis, nggak tersisa lagi satu manusia pun. Ya, kaum Nabi Nuh yang tersisa hanya keturunan Nabi Nuh. Nggak ada yang ikut kapal Nabi Nuh, kaum muslimin, ya, semuanya nggak berketurunan. Yang mempunyai keturunan hanya Nabi Nuh. Di surat Saffat, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin.
dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh mereka saja yang tersisa. Kemudian kaum Hud habis, nggak ada tersisa satupun. Kaum Lut habis, ya. Tsamud habis, nggak ada tersisa satupun. Nah, ketika nggak ada lagi Muslim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah angkat menjadi nabi di Babilonia, ya, di Babilonia. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai 2 anak, yang satu Ishak, satu Ismail, dan tersebarlah Islam sampai sekarang ini. Makanya kenapa kau dinisbatkan milad Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jelas ini ya. Jadi setelah itu terus nggak pernah lagi ada satu zaman yang hilang tauhid, nggak pernah lagi. Sekalipun ahlul kitab ini zaman fatrah. Apa zaman fatrah? Apa? Masa kekosongan Nabi. Jadi nggak Allah utus Nabi setelah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun bedanya? 2024 dikurangi 1445 ya. Sekarang 45 ya. 46. Sekarang 46 ya. Tahun aja lupa. Sekitar berarti 600 tahun ya. 600 tahun. Nah, 600 tahun itu enggak ada nabi itu. Enggak ada nabi. Masa fatrah namanya. Tetapi masih ada di antara baqaya ahlul kitab. Maksudnya baqaya ahlul kitab ini ahlul kitab yang tersisa. Ya, ulama ahlul kitab yang tersisa, mereka tidak pernah syirik. Mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak mereka menyembah Nabi Isa. Tidak mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Tidak mereka mengatakan Nabi Isa itu salisus salasa, satu dia trinitas, enggak. Mesti ada yang bertauhid. Ya, demikian pula di keturunan Nabi Ismail nih. Ya, pertama kali yang membawa kesyirikan. Nah, ini penting nih. Siapa yang pertama kali membawa kesyirikan di tanah Arab dari keturunan Nabi Ismail? Semuanya sama tauhid. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama yang membawa kesyirikan. Ya, siapa? Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai. Kalau dikenal dengan Ibn Amir al-Khuzai. Amr namanya. Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai. Nah, dia nih yang pertama kali membawa kesyirikan ke tanah Arab. Bagaimana? Salah piknik ke Syam, melihat mau lebih modern jauh, lebih maju daripada Makkah. Makkah itu primitif mereka lihat. Ya, dia lihat nih Syam luar biasa, modern. Akhirnya dilihatnya, oh karena mereka nih nyembah ini dan itu. Dibawalah beberapa berhala. Yang pertama kali dibawa apa? Hubal. Apa bentuknya Hubal? Dan batu akik merah. Ya, orang manusia, bentuk patung manusia, ya, dari batu akik merah. Pas dibawa itu nggak pakai fragile makanya. Ya, itulah patah tangannya. Ketika dibawa itu patah tangannya di Mekah, diganti dengan tangan emas. Luar biasa mereka itu. Ya, patah tangannya diganti dengan tangan emas, kemudian dimasukkan ke dalam Ka'bah. Nah, inilah pertama kali kesyirikan terjadi di Jazirah Arab. Ya, baru muncul Lata, Uzza, Mana, dan yang lainnya 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Nah, semua dosa syirik yang terjadi ya di tanah Makkah pada saat itu yang dibawa oleh Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai, ditanggung juga dosa syirik itu oleh siapa? Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Semua pembunuhan, perang semua nih. Yang menanggung pertama kali siapa itu? Anak Adam yang pertama. Itu namanya dosa jariah. Ya, kalau seorang ngajarin maksiat kepada orang lain, kepada anak misalnya, kepada teman misalnya, maka setiap anak dia punya cucu nih, begitu juga diajarin dosa, begitu juga. Nah, itu kembali dosanya kepada yang mengajarkannya pertama kali. Ini dosa jariah namanya. Nah, sekalipun di keturunan Nabi Ismail setelah Amr bin Luhai al-Khuzai, banyak orang-orang Quraisy mereka menyembah orang soleh tadi nih. Ya, menyembah Hubal.
menyembah Lata, Uzza, tapi masih juga tetap ada yang bertauhid. Masih tetap ada yang bertauhid. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Zaid ibn Amr ibn Nufail. Nah, itu diingat ya. Nama Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ya. Siapa Zaid ini? Ayah dari Sa'id ibn Zaid. Siapa Sa'id ibn Zaid? Salah satu al-mubasysyaruna bil jannah yang dipastikan surga untuk dia, ipar Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab terbunuh, ditusuk, yang masuk surga kan 10 nih. Abu Bakar sudah meninggal, Umar yang beliau ditusuk, kemudian Abu Ubaidah sudah meninggal. Tersisa berapa? Tersisa 7. Siapa saja 7 ini? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, dan Talha bin Ubaidillah. Tersisa 7 nih. Umar enggak masukkan Sa'id bin Zaid. Hanya satu yang enggak dimasukkan oleh Umar. Hanya 6. Rijalus Syura, bermusyawarah siapa di antara kalian yang siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin setelah musyawarah. Ya, dipimpin musyawarah oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ya, kenapa Sa'id ibn Zaid enggak dimasukkan ipar? Ini khawatir nanti nepotisme. Padahal Abdullah ibn Umar sampai beliau berkata kepada 6 orang ini, kalau kalian perlu saran usul, perlu konsultasi, bisa kalian tanya juga kepada Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Tapi beliau enggak masukkan, karena memang Abdullah bin Umar ya di zaman Rasulullah SAW saja tahu jawaban-jawaban yang enggak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar tuh. Nah, jadi tingkat banyak yang sesuai dengan syariat gitu. Dan beliau yang paling sungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di mana Rasulullah pipis, di situ Abdullah bin Umar pipis ketika perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah. Ya, enggak sampai seperti itu juga. Cuman Abdullah bin Umar mempunyai kesungguhan dalam mengikuti sunnah Nabi SAW lebih. Karena itu bisa banyak ulama berhujjah dengan perbuatan Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Ya, diantaranya mengangkat kedua tangan ketika takbir janazah. Ya, sahih datang dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Ya, sebagian ulama mendhaifkan semua hadis yang datang dari Nabi SAW mengangkat tangan di setiap takbir janazah. Ya, nah kalau di ulama-ulama Yaman nggak ada ngangkat tangan. Ya, mereka nggak angkat tangan. Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu saja nggak angkat tangan. Ya, karena semua hadisnya dhaif. Dan ucapan juga perbuatan sahabat itu bukan hujah. Hujah hanya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak. Abdullah bin Umar, enggak mungkin Abdullah bin Umar beliau berijtihad dalam ibadah. Ya, beliau tentunya mengikuti juga Nabi Muhammad SAW untuk hal yang demikian. Nah, ini maksudnya Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ya, beliau kata Rasulullah SAW dibangkitkan sendirian. Di sana ada Waraqah ibn Naufal, sama juga beliau bertauhid, tidak menyembah Nabi Isa, sekalipun beliau bisa menerjemahkan Injil ke bahasa Arab. Ya, nah jadi istilahnya baqaya ahlul kitab, guru-guru Salman Al-Farisi kan, pendeta-pendeta Kristen Salman Al-Farisi. Coba lihat, nanti baca ya, PR juga ya, baca kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, kan panjang sekali hadisnya. Nah, beliau berguru kepada pendeta-pendeta bertauhid semuanya. Yang seperti kami sudah tidak ada lagi, kata yang terakhir. Karena itu pun sepengetahuan dia juga, Warqah bin Naufal bertauhid, ya. Sepengetahuan pendeta dia aja, yang seperti kami sudah tidak ada lagi, tapi sudah datang waktunya nabi terakhir tersebut muncul di negeri yang penuh dengan pohon kurma. Andaikan kau bisa pergi ke negeri tersebut, pergilah. Nah, kemudian menjual semua harta miliknya untuk bisa pergi ke Madinah, malah dijual jadi budak itu. Nah, dan annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya, ini inti dakwah para nabi, yaitu an ta'budallaha mukhlishan lahuddin.
engkau beribadah kepada Allah dengan mengesakannya, menunggalkannya. Inti dakwah para nabi. Ya. Nah, karena itu siapa yang mendustakan satu nabi saja, maka dia mendustakan seluruh nabi. Kenapa? Karena dakwah para nabi sama. Mendakwahkan la ilaha illallah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Satu nabi didustakan berarti seluruh dakwah nabi didustakan, berarti seluruh nabi dia dustakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Ya, kaum Nabi Nuh sudah mendustakan para rasul. Emangnya berapa rasul yang didustakan, yang diutus kepada kaum Nabi Nuh? Berapa rasul yang diutus kepada kaum Nabi Nuh? Satu. Ya, hanya Nabi Nuh saja. Ya, hanya Nabi Nuh saja. Tapi kenapa kok Allah katakan kadzabat qaumun nuhinil mursalin? Kaum Nuh mereka sudah mendustakan para rasul mursalin. Ya. Karena dakwah Nabi Nuh dan dakwah seluruh para nabi sama. Ketika didustakan Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh berarti mereka mendustakan seluruh dakwah para nabi, berarti mereka mendustakan para nabi juga. Kadzabat adunil mursalin. Ya, kaum Ad telah mendustakan para nabi, para rasul. Siapa yang diutus kepada berapa nabi, berapa rasul yang diutus kepada kaum Ad? Hanya satu, siapa? Ya, ini enggak tahu lagi. Wah, yang lupa PR naimanya. Harus ngapalin banyak nih kayaknya. Kok Nabi Soleh, kaum Ad, Nabi Hud. Nah, Nabi Hud. Kemudian kadzabat Samudul mursalin, Nabi Soleh. Kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Ya, mereka padahal cuma setiap kaum satu nabi, Kata Allah mereka mendustakan seluruh nabi. Kenapa? Karena dakwah para nabi itu sama. Kalau satu dakwah nabi didustakan, berarti dakwah nabi-nabi yang lain pun mereka dustakan, berarti mereka mendustakan seluruh nabi yang ada. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Baik. Qala Syekh rahimahullah annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahud-din. Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah, mengesakannya, menunggalkannya dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Kalau asal kata Hanifiyah, Hanif apa artinya? Bengkok, Masya Allah, jazakallah khair. Jadi Hanif itu yang bengkok sebenarnya, ya. Tetapi bengkok atau menjauh. Jadi kaki orang kalau misalnya X ya, kan saling menjauh itu ya. Nah itu namanya Hanaf bahasa Arabnya. Kaki yang bengkok, ya. Tetapi penggunaan kalimat Hanafa itu biasanya untuk yang menjauh dari keburukan, ya, yang menjauh dari kejahatan. Lawannya Janafa, Hanafa, Janafa. Kalau Hanafa yang menjauh dari keburukan menuju kebaikan. Kalau lawannya apa? Janafa, yang menjauh dari kebaikan menuju keburukan. Nah, ini diantara indahnya bahasa Arab seperti itu, ya. Nah, Al-Hanifiyah adalah dia yang menjauh, dia yang belok dari keburukan menuju kebaikan, yang menjauh dari kesyirikan menuju tauhid. Nah, jadi tidak dekat-dekat dengan kesyirikan, keburukan itu. Dia menjauh. Misalnya
misalnya ada keburukan di sini, dia nggak gini. Hanifiyah itu nggak jalan di pinggirnya, tapi dia sudah menjauh seperti itu. Ya, ini Hanifiyah. Janaf, orang yang menyelewengkan wasiat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasiat seperti ini diselewengkan nih oleh orang jahat. Nah, ini dia sudah berbuat janaf. Itu lawan kata ya. Nah, jadi kemudian orang penerjemah di Indonesia ini mereka memudahkan penerjemahannya dengan yang lurus al-Hanifiyah itu. Yang lurus, padahal yang berbelok dari keburukan menuju kebaikan, itu maksudnya. Anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan menunggalkannya dan engkau ikhlaskan ibadah hanya untuknya. Ikhlaskan, bersihkan, betul-betul perlu perjuangan ya, perlu peperangan dalam ibadah itu untuk mendatangkan keikhlasan. Tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan. Mereka para ulama mengatakan dalam penyampaian satu hadis saja, mereka dulu majelisnya majelis tahdits. Jadi bukan seperti majelis taklim kayak gini. Majelis tahdits itu majelis penyampaian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana fulan. Misalnya Imam Malik mengatakan qala haddatsana Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ya, hadis. Nah, untuk menyampaikan satu hadis saja, kata mereka para ulama dulu, kami butuh untuk mendatangkan beberapa kali niat ikhlas, ya. Penyampaian satu hadis, ketika di pertengahan muncul riya, muncul sum'ah, ya, diperangi lagi, ya. Setelah diperangi lagi muncul lagi riya dan sum'ah, diperangi lagi, seperti itu. Ada yang berhasil ikhlas, bersih, dia murnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, dia nggak pedulikan sanjungan manusia, dia nggak pedulikan ucapan-ucapan manusia, ya, dia hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, suka nggak suka manusia dia nggak peduli. Ya, ada yang masih berakhir dengan peperangan. Nah, dua-duanya ini terhitung baik dalam Islam. Yang masih berakhir dengan peperangan. Ya, belum selesai, belum berhenti lagi, terus berkecamuk dalam hati. Ini terkadang kalau nggak tahu, dia nggak tahu jalan keluar, bisa nangis, dia bisa teriak, dia bisa seperti itu. Ya. Dan jangankan kita, mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk ikhlas ya, belum lagi bisikan-bisikan yang lain, seperti mereka para sahabat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'azam ahaduna ayatakallama bi. Ya Rasulullah, kami dapatkan dalam hati kami sesuatu yang besar, nggak mungkin kami ucapkan. Syirik, kufur, kemunafikan, bukan hanya riya, bukan kemunafikan, kekufuran, kesyirikan, dan berbagai macam bentuk kemaksiatan, dosa-dosa besar. Ya, kami dapatkan itu dalam hati kami ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, awaqad wajadtumu, kalian sudah dapatkan itu? Iya ya Rasulullah. Dzaka mahdul iman, dzaka sharihul iman, itulah semurni-murni iman, itulah seterang-terang iman. Apa maksudnya? Seterang-terang iman, semurni-murni iman. Kalian perangi risih hati kita ketika mendapatkan bisikan tersebut. Kita perangi nih, kita lawan, ya. Kita coba untuk melawan, mendatangkan keikhlasan. Kita sibukkan diri dengan tauhid, ya. Peperangan itulah yang dikatakan semurni-murni iman. Itulah kemurnian iman itu di situ. Seterang-terang iman itu di situ. Kalau orang yang nggak ada iman, dia nggak peduli dengan bisikan-bisikan seperti itu. Apa yang terlintas dia ucapkan, apa yang terbetik dalam hatinya dia lakukan, apa yang nggak ada iman. Sedangkan seorang mukmin dia berpikir berulang kali untuk mengucapkan apa yang terlintas dalam pikirannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Enggak ceplas-ceplos. Muslim dia filter, dia pikir dulu, dia perangi dulu. Kira-kira ini ada kebaikannya atau enggak ya, ini berpahala atau enggak ya. Nah, seperti itu. Kalau itu memang berpahala, itu ada
kebaikannya ucapkan. Kalau seandainya enggak, dia tahan. Nah, itu mukmin. Dan lintasan itu terus ada, itu terus muncul. Kalau sahabat nggak selamat, apalagi kita maksudnya. Ya, kalau sahabat nggak selamat, apalagi kita. Nah, para ulama-ulama kemudian dari kalangan tabi'in dan ulama tabi'ut tabi'in, mereka yang mengatakan seperti itu. Ketika kami menyampaikan satu hadis Nabi saja, satu majelis berapa hadis Nabi yang mereka sampaikan, satu hadis saja, mereka membutuhkan berulang kali niat ikhlas. Berulang kali untuk mendatangkan apa? Keikhlasan. Ya, karena muncul, ada lagi. Ya, nggak ada ya seorang muslim itu yang dari awal dia melakukan ibadah sampai akhir dia mengharapkan sanjungan manusia. Nggak ada muslim kayak gitu. Itu munafik itu. Dari sejak awal dia ibadah sampai akhir dia beribadah, dia ingin sanjungan manusia, dia ingin pengakuan manusia, dia ingin cinta manusia, dia riya, dia sum'ah. Itu nggak ada muslim yang seperti itu. Muslim terkadang kadang menang, ada ikhlasnya, datang lagi, seperti itu. Ya, kalau murni dari awal sampai akhir itu munafik. Itu kata siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Abdurrahman Al-Adani dan yang lainnya. Ya, banyak para ulama mengatakan demikian. Itu sifat orang munafik. Nah, dan sering ya kita dengar juga dari para asatidzah bagaimana ulama dulu mereka mengatakan tidak ada yang paling berat ya, tidak ada yang paling berat dalam jiwa ini lebih daripada mendatangkan apa? Keikhlasan. Ya, seseorang dia untuk melakukan ibadah ya bisa sampai ketika turun ayat kayak ini nih. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Para sahabat tersungkur jatuh mereka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, apa yang kalian nampakkan, apa yang ada dalam diri kalian nampakkan dan dengan ucapan dan perbuatan, atau autukhfu, atau kalian sembunyikan dalam hati kalian, masih enggak kalian ucapkan tuh, enggak kalian perbuat tuh dalam hati kalian, tukhfu, kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah. Allah hisab. Jatuh para sahabat, berlutut mereka. Jasu ala rukab. Mereka berlutut di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, Engkau perintahkan kami untuk sholat kami mampu, puasa kami mampu, zakat sedekah kami mampu, jihad kami mampu. Turun ayat ini kepada Engkau kami tidak mampu ya Rasulullah. Liar hati kita ini. Liar ya. Hati kita ini liar. Ini dulu tuh. Apalagi sekarang kira-kira. Banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat, lebih liar lagi. Lebih liar lagi hati kita ini. Ya. Jasu ala rukab. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel, sami'na wa asaina? Apakah kalian mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel? Kami dengar, kami maksiat, kami tidak patuh. Qul sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ucapkan kami dengar, kami patuh dan ampunanmu yang kami mohon ya Allah, dan kepada Engkau kami kembali. Baru turun ayat setelahnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihil kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini semua ayat-ayat sebagai jalan keluar ya, rahmat Allah untuk manusia. Ya, Allah tidak membebankan pada satu jiwa kecuali apa yang dimampuinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana, nah kemudian ya, setiap seorang hamba dia mengucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan kau ambil dosa apa yang kami lupa, apa yang kami tidak sengaja di sana. Allah mengatakan, "Na'am." Setiap seorang hamba membaca ayat ini, Allah langsung bilang na'am. Ya. Rabbana
Kemana? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu untuk itu. Ya. Liar manusia, liar hati ini. Kata Allah, "Na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna." Wa'fu anna. Na'am. Waghfir lana. Na'am. Warhamna, na'am, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Na'am, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi untuk ikhlas seseorang harus berjuang. Ya, harus berjuang. Betul-betul dia harus bersihkan hati dia itu. Ya, tidak dia berbuat kecuali hanya untuk Allah. Nah, kita ini ditekankan ya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Kama qala Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Wa 'azama amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Nah. Dan wa bidzalika, dan karena itu al-hanifiyah itu Allah perintahkan seluruh manusia untuk itu, dan Allah ciptakan manusia untuk itu. Allah perintahkan seluruh manusia untuk bertauhid, dan Allah ciptakan manusia pun untuk bertauhid. Ya, mana dalilnya? Kama qala Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kita nih diciptakan oleh Allah berarti kan untuk ibadah. Nah, semakin tinggi tingkat sadar seseorang, dia hamba Allah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka setiap nafasnya hendaknya dia jadikan itu ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang dia tingkat sadarnya kurang, seringnya lupa, seringnya enggak ingat dia ini hamba Allah, sehingga dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, keinginan manusia makhluk daripada keinginan Allah, maka hikmah diciptakan oleh Allah tidak dipenuhi. Jelas ini? Ya. Nah, karena itu setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap tadi Anda bilang nafas, ya, nafas. Ya. Kalau memang itu kita niatkan semua ini ibadah nih, ini ibadah nih. Berarti dia sudah menghakikatkan hikmah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Kalau memang ada di luar jalur itu, di luar jalur ibadah dia melakukan pelampiasan hawa nafsunya, atau tujuan dia adalah dunia, tujuan dia adalah makhluk, ya. Nah, hawa nafsu, dunia, makhluk, maka dia sudah keluar dari jalur di hikmah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia enggak menghakikatkan ini, dia lupa dari tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat dahsyat ya, ini wajib hafal ini. Wajib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dijadikan terus prinsip hidup kapanpun dimanapun. Ya, kita makan, kita olahraga, kita tidur, kita berkeluarga, kemana anak nih kita mau masukin kemana nih sekolahnya, kemudian makan apa mereka, semua ini kembali apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kembali ke sini semua. Kembalikan semua perbuatan kita ke sini. Ya, ucapan kita ke sini, pikir kita ke sini, pola pikir kita ke sini. Ya, yang kita pikirkan sekarang ini memang untuk itu kita diciptakan atau enggak sih? Kalau seandainya enggak usah kita lanjutkan lagi pikiran kita ini. Ya, beralih saja kita berpikir untuk hal-hal yang itu bisa mendatangkan kemaslahatan untuk agama kita, untuk kita diciptakan, untuk Islam dan kaum muslimin dan yang lainnya. Tuh. Wa makna ya'budun ay yuwahhidun, dan makna ya'budun adalah yuwahhidun. Makna tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maknanya adalah untuk mereka beribadah dengan mentauhidkanku, itu maknanya. Bukan hanya sekadar menyembahku saja. Kenapa? Kemarin sudah kenapa? Ana ulangi lagi ya. Bang Felis coba. Cuman Bang Felis enggak ada kemarin hari Sabtu. Itu siapanya? Di At-Taubah.
Taib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna ya'budun adalah yuwahhidun, mentauhidkanku. Yuwahhiduni artinya ya'buduni. Ini sebenarnya liya'buduni, liyuwahhiduni sebenarnya itu kalimatnya, cuman dihapus untuk sastra. Nah, liya'budun, liyuwahhiduni. Bukan hanya sekedar untuk mereka beribadah kepadaku. Kenapa? Kenapa Bang Felis? Tauhid rububiyah sama uluhiyah itu Jadi kayak gini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk, zahirnya kan beribadah kepadaku kan gitu ya. Tapi tafsirnya adalah untuk mereka mentauhidkanku dalam beribadah. Itu maksudnya. Bukan hanya beribadah kepadaku. Kenapa? Karena ya, apa jawab Alif. Orang musyrik mereka beribadah kepada Allah, Nah. beribadah juga kepada selain Allah. Taib. Karena orang musyrik Quraisy mereka beribadah kepada Allah enggak? Mereka beribadah kepada Allah dan itu enggak cukup. Karena mereka pun juga beribadah kepada selain Allah. Jadi makna ya'buduni di sini adalah harus mereka mentauhidkanku dalam ibadah. Jelas ini insyaallah ya. Ya kalau hanya mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah, mereka beribadah kok kepada Allah, berarti udah pas dong ayat ini. Tapi kenapa masih Rasulullah SAW perangi? Karena mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan misalnya juga di surat Quraisy, liila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Liila fi Quraisy. Ya ini ingat ya. Surat Al-Fil dan setelah surat Al-Fil apa? Quraisy. Itu nyambung. Ya, sebenarnya itu nyambung. Ya, jadi kalau baca boleh 1 rakaat itu setelah Al-Fil, setelah itu surat Quraisy. Jangan dibalik tuh, jangan Quraisy dulu. Karena ada beberapa surat yang dia itu setelahnya. Setelah Wadduha itu Alam Nashrah. Ya, setelah Wadduha itu ini 2 surat yang bersambung. Temanya bersambung. Sabab nuzulnya bersambung. Ya, nah begitu juga ini. Soalnya coba di surat Quraisy Allah Subhanahu wa taala mengatakan liila fi Quraisy, untuk kebiasaan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Kok tiba-tiba untuk, kan enggak, bukan, kalau bahasa Arab namanya bukan jumlah mufidah, apa bahasa Indonesianya? Nah, bukan kalimat sempurna. Ya begitu kan? Tiba-tiba untuk kebiasaan orang Quraisy. Kan enggak maksud ya. Kok kayak gitu. Nah, kalau kita baca surat sebelumnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul liila fi Quraisy. Ya, bagaimana Allah membinasakan kaum gajah, Allah melindungi rumahnya, Allah melindungi Quraisy. Ya, itu semua yang Allah perbuat. Bagaimana Allah binasakan Abraha dengan tentaranya, itu semua untuk kebiasaan yang biasa kalian lakukan wahai Quraisy. Safar kalian rihlatash syita, safar kalian rihlah syita di musim dingin ke Yaman, wasayf di musim panas ke Syam. Jadi dengan kejadian tersebut mereka kan pedagang ya, mereka bukan petani, mereka bukan tukang kebun, enggak ada kurma di sana, enggak ada sawah kebun di sana. Berbeda dengan Madinah tuh, sawah ada di sana, kebun ada di sana, ya, kebun kurma, ada bawang, ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay ya. Di Khaybar, Rasulullah SAW ketika menaklukkan Khaybar, kaum muslimin mereka makan Khaybar, makan bawang putih, bawang merah. Di depan mereka berjalan, kata Rasulullah SAW, itu yang di depan mundur. Man akala min hatain syajaratain khabithatain fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan 2 tanaman busuk ini jangan dekat-dekat masjid kami, kata Rasulullah SAW. Maksudnya itu perkebunan Madinah itu. Ya, Madinah itu penuh dengan apa? Dengan tanaman-tanaman. Orang Makkah apa penghasilan mereka? Hanya dagang. Ya, hanya dagang. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Mereka ambil barang, jual, ya, dan Mekah menjadi pusat orang-orang Arab datang ke sana untuk beribadah di sana, mereka jual di sana, seperti itu.
Ya. Nah, perlindungan Allah kepada kalian Quraisy, perlindungan Allah kepada rumahnya Mekah itu sebagai untuk kebiasaan yang biasa kalian lakukan sebelumnya, rihlat asy-syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait. Karena Allah sudah lindungi kalian. Karena Allah sudah, setelah itu ya, orang-orang Quraisy itu kalau mereka mengatakan dalam perjalanan kami Quraisy, itu begal-begal mikir, minggir tuh. Ya. Mana mungkin mereka membegal orang Quraisy? Ya. Allah melindungi Quraisy dengan burung-burung, menghancurkan Abraha. Enggak ada begal sehebat Abraha lagi. Ya, Abraha aja habis, apalagi begal-begal. Akhirnya lancar, mereka perjalanan enggak ada sedikit pun kesulitan. Apa Allah tuntut dari mereka? Falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Bilang ke Quraisy, kata Allah, hendaknya mereka sembah ibadahi Robnya rumah ini. Maksudnya Ka'bah, Robnya Ka'bah. Mereka kan sudah beribadah kepada Allah, ya enggak? Jadi bukan itu maksudnya, bukan hanya sekedar mereka beribadah kepada Tuhannya Ka'bah, kepada Robnya Ka'bah, tetapi apa? Hendaknya mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah. Hanya Robnya Ka'bah saja yang mereka jadikan tempat ibadah. Jelas ini insyaallah. Nah, ini sama juga di sini nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hanya sekedar beribadah. Ya, orang-orang banyak beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Orang Kristen, Yahudi gitu juga. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada Nabi Isa, kepada Uzair. Allah enggak suka kayak gitu. Sekalipun malakun muqarrab atau nabiyyun mursal. Malaikat yang dekat dengan Allah siapa? Jibril, atau nabi yang diutus. Yang paling dekat dengan Allah siapa? Nabi Muhammad. Allah enggak rela, Allah enggak mau kayak gitu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar beribadah, tetapi liyuwahidun, yaitu mereka mentauhidkan aku dalam ibadah. Wa 'azama amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan perintah terbesar dari Allah adalah at-tauhid. Perintah terbesar. Amal soleh terbaik. Ya, mau apapun kebaikan dimiliki oleh seseorang, mau apapun amal soleh dilakukan oleh seseorang, tanpa tauhid gugur itu semua. Jadi perintah paling puncak dalam Islam apa itu? At-tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah. Maksudnya tauhid apa di sini? Uluhiyah. Jazakallah khair. Ya, ifradullah bil ibadah. Jadi kayak gini. Sebagian ulama mengistilahkan langsung ya kalimat tauhid itu dengan tauhidul uluhiyah. Karena mereka tahu orang musyrikin Quraisy itu mereka mempunyai tauhid juga. Tauhidnya tauhid apa? Rububiyah, tetapi itu tidak masukkan mereka dalam Islam. Karena itu mereka memutlakkan kalimat tauhid itu hanya untuk tauhid uluhiyah, seperti itu sebagai baik. Wa 'azama amara Allah bihi at-tauhid, dan perintah terbesar yang Allah perintahkan kepada makhluknya adalah at-tauhid. Apa itu tauhid? Menunggalkan Allah dalam hal ibadah. Tidak kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebenarnya kan tauhid ada 3 ya. Siapa yang membagi tauhid? Bukan masalah apa ya? Bukan masalah Allah nggak pernah mengatakan tauhid itu ada 3. Rasulullah nggak pernah juga mengatakan tauhid itu ada 3. Mereka para ulama dulu membagi tauhid ada menjadi 2, ada menjadi 3. Metode untuk memahamkan kaum muslimin tentang perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Seperti misalnya ada yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yaitu sholat wajib, ada sholat sunnah. Siapa yang membedakan? Ini fardu ain, ini fardu kifayah, ini sunnah muakkadah, ini sunnah ghairu muakkadah, ini ibadah mahdhah, ini ibadah ghairu mahdhah. Dari mana itu? Hanya ulama. Kenapa mereka ulama membagi seperti itu? Untuk memudahkan kaum muslimin dalam memahami syariat, dalam memahami hukum. Allah nggak bilang fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah, kan nggak ada. Dari mana kaum muslimin tahu seperti itu?
dari para ulama. Kenapa? Karena Muslim semakin kesini bukan semakin pintar. Jadi Untuk memudahkan kaum muslim memahami syariat dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama memecah. Sekarang aja ya, anak baru lihat ya, pelajaran tajwid itu yang gak anak pernah pelajari dulu. Maksudnya istilah-istilahnya, ya, nggak ada. Berapa tahun yang lalu itu nggak ada istilah-istilah itu sekarang. Yang hukum-hukum tajwid sekarang ini kami nggak pernah dapatkan itu dulu, ya. Yang penting pembacaannya harus sama kan itu ya, bacanya harus sama, ininya sama, cuman menambah istilah. Ya, ulama-ulama tajwid sekarang ini mereka menambah istilah gunah sampai ada 14, ada berapa belas. Ya gunah kayak gitu tuh. Nah, mereka menggunakan seperti itu untuk lebih kaum muslimin yang kemudian kan Rasulullah juga nggak ada belajar hukum tajwid, dia nggak, ilmu nahwu nggak ada kan, ya. Tapi untuk lebih memahamkan lagi kaum muslimin sekarang ini, salah dari sini, perlu ada istilah baru nih, salah dari sini, perlu ada istilah baru nih, ya. Allah Ustaz, ana lupa ya, pernah di satu tempat, memang di sana ada satu sepuh yang nggak suka sama dakwah sunnah. Akhirnya anak dites dengan hukum tajwid yang anak nggak tahu juga itu sebelumnya, yaitu nabar ya, nabar. Anak belum tahu sebelumnya itu nabar. Anak bilang, Pak, mungkin hadar kali Pak, bukan nabar. Enggak, ada nabar. Jadi ada penekanan di nun adzakarain seperti itu. Gitu ya. Jazakallah khair. Kemudian anak cari setelah itu istilah nabar. Mereka para ulama mengatakan ini istilah yang tidak ada beberapa tahun yang lalu. Mereka bilang kayak gitu. Ini istilah ini, ilmu tajwid ini baru datang kemudian. Nah, tetapi pembacaannya memang sudah ada, itu dihukumi pada ilmu tajwid yang lalu memang udah ada, seperti ada penekanan pada kalimat jadi alif lam sebelumnya hamzah pertanyaan nih. Kemudian alif lam, kemudian tasdid. Nah, di sana kan ada penekanan di sana. Ditekan dikit. Ya, maksudnya ketika Anda dengar beberapa ulama tentang apa sih nabar itu, kemudian mereka mengatakan ini istilah yang tidak ada pada ilmu tajwid sebelumnya, maksudnya, tapi istilah ini dibuat kemudian. Intinya, kenapa kok ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma? Ini metode untuk memahami tauhid, ya. Bukan artinya kita harus mengimani harus tauhid itu ada 3 kayak gitu, nggak ada. Antum nggak percaya dengan kalimat tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak ada masalah. Yang jelas benar dalam memahami tauhid itu. Kayak misalnya tauhidur rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah, ya, dalam perbuatan Allah, dalam rububiyah Allah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin ada seorang Muslim yang mengatakan yang mencipta langit dan bumi ini adalah nabi, adalah malaikat. Kan gak ada. Itu orang kafir yang seperti itu. Gak ada orang Muslim yang bilang yang bikin tangkuban perahu itu Sangkuriang. Gak ada Muslim yang bilang gitu. Orang musyrik itu yang kayak gitu. Orang kafir. Yang namanya orang Islam, semua yang menciptakan langit-langit dan bumi siapa? Allah. Yang ngasih panen Allah, bukan Dewi Sri. Itu bukan Muslim, itu orang kafir itu. Kan gitu. Ya, nah istilah itu adalah tauhid rububiyah dalam yang digunakan oleh para ulama seperti tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah mentauhidkan ibadah, yang ibadah itu siapa yang melakukannya? Allah atau hamba? Hamba. Kalau tadi mencipta, menguasai, mengatur itu siapa yang melakukannya? Allah. Berarti tadi mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah, itu tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Nah, tauhidul uluhiyah atau tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah itu sama. Tauhidul uluhiyah dilihat dari sisi Allahnya sebagai zat yang disembah. Maka dikatakan tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah dilihat dari sisi makhluk. Dia yang beribadah. Siapa yang beribadah? Hanya makhluk. Nah,
mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah dalam perbuatan hamba nih. Itu tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba, ibadah. Apa itu? Sholatkah, puasakah, doa, nanti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Kemudian kan nggak boleh nggak ada muslim yang bilang Allah itu seperti manusia, kan gitu ya. Nggak ada muslim yang bilang Allah itu seperti ini, seperti itu, tangan Allah kayak gini, tangan Allah kayak gitu, mata Allah kayak gini, mata Allah kayak nggak ada. Nah, dalam ahlu sunnah mereka mengistilahkan dengan tauhidul asma was sifat. Jelas ini ya? Baik. Itu secara umum yang seperti itu. Wa a'dham ma naha anhu asyirik, dan larangan terbesar Allah adalah asyirik, adalah kesyirikan. Ya, Allah paling benci dengan yang namanya syirik. Allah paling larang yang namanya syirik. Apa itu? Da'watu ghairihi ma'ahu, ya, yaitu berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah, membersamai Allah dalam ibadah. Emang gimana terjemahannya ini ya? Gimana? Ma'ani kan bersama. Ya, doa, dakwah itu berdoa. Berdoa kepada selainnya bersamanya, gitu. Enggak enak. Gimana Bang Teddy? Gimana jadinya? Berdoa kepada sekaligus bersama, pakai kalimat bersama bisa nggak coba? Berdoa kepada selainnya bersamanya, gitu. Kalau di sini kayak gitu ya kalau letterleknya. Jadi maksudnya intinya berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah. Selain dia berdoa kepada Allah juga dia berdoa kepada selain Allah. Nah itu yang namanya syirik. Ya, namanya syirik bukan artinya dia yang tidak berdoa, yang tidak beribadah, ateis, mereka itu kafir, atau yang dia berdoa hanya kepada selain Allah, para dewa aja misalnya, ya, kepada sapi aja misalnya, nggak ada mereka sedikit pun berdoa kepada Allah, mereka nggak musyrik itu. Yang seperti itu apa? Kafir. Yang namanya musyrik secara bahasa adalah yang menduakan, yang mentigakan, yang mengempatkan. Berdoa ke Allah, berdoa juga yang keduanya ke Lata, yang ketiganya ke Uzza, yang keempatnya ke Mana, kelimanya Hubal. Nah, seperti itu. Tapi dia pun harus berdoa juga kepada Allah. Itu yang dinamakan syirik itu. Ya. Nah, berkurban untuk Allah tanggal 10 Dzulhijjah atau pas haji, hadyu, udhiyah, kurban, tapi dia juga kurban untuk Nyi Roro Kidul, ya, tumbal agar tidak datang malapetaka lah untuk para nelayan dan yang lainnya. Baik. Wa dalil qauluhu ta'ala, mana dalilnya bahwasanya tauhid itu adalah yang paling besar yang Allah perintahkan, syirik itu adalah yang paling besar yang Allah larang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, ya. Ibadahilah oleh kalian hanya Allah dan jangan kalian sekutukan Allah syai'an. Syai'an ini sekecil apapun syirik enggak boleh kalian lakukan itu. Dan ini berulang kali Allah sebutkan, ya inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, banyak dalilnya. Ya, baik. Fa in qila laka mal usulu tsalatsah allati yajibu 'alal insan. Wah. Udah masuk inti, cuman habis waktunya. Betul habis waktunya, betul. Iya, habis waktu. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di waktu lain ya. Nah, berarti kita masuk usul tsalatsah di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Apabila engkau ditanya apa itu al-usul ats-tsalatsah yang wajib untuk dipelajari oleh setiap manusia, maka jawablah ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba dia wajib untuk mengenal siapa Rabbnya, apa agamanya dan siapa nabinya. Dan apabila engkau ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah Rabbku adalah Allah yang dan berikutnya insyaallah kita lanjutkan di waktu lain. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Berkaitan dengan qadul arba yang keempat, maksudnya kan kalau misalnya kita ketahui bahwa generasi terbaik itu kan generasi Nabi,
lalu setelahnya artinya yang terbaik dan makin kesini makin lebih jelek ya saat dibanding sebelumnya. Apakah itu berlaku sebaliknya juga dengan yang kafir atau musyrik gitu? Maksudnya apakah yang terburuk itu di masa Nabi makin kesini makin Mending. Atau tidak gitu? Maksudnya itu pertanyaan karena kalau misalnya itu kita nyambungnya sama yang keempat, Qajar keempat kan bahwa justru yang sekarang justru lebih buruk. Masya Allah. Semakin kesini semakin buruk itu maksudnya ya. Paling yang di zaman Nabi lebih mending, semakin kesini semakin buruk itu maksudnya kesyirikannya. Apakah justru yang terburuk juga yang di zaman Nabi nggak sih? Ketika yang golongan terbaiknya ada di zaman Nabi, terus sebaliknya nggak sebenarnya yang Barakallahu fiik. Enggak, justru sebaliknya. Semakin jauh ditinggal oleh Nabi semakin buruk. Kan di zaman Nabi tadi mereka syiriknya hanya di masa lapang. Kalau sekarang mereka di masa lapang dan di masa sulit juga kan gitu. Ya, berarti semakin buruk. Mana dalil secara umumnya ya? Dalil secara umumnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "La ya'til 'am illa walladzi ba'dahu syarrun min." Tidak datang satu tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah, jadi yang setelahnya lebih buruk. Mungkin syirik terjadi di zaman Nabi hanya di masa lapang. Yang kemudian di masa sulit dan lapang pun mereka melakukan kesyirikan, jadi lebih buruk. Allah alam. Berarti yang sekarang lebih buruk dari Abu Jahal gitu. Iya, keadaannya. Kan itu kaidah yang keempat. Tapi kita tidak hukumi rata semua ya. Nah, barakallahu fiik. Tapi silakan yang lain. Fadhal ada? Enggak ada? Udah malam ya? Kehujanan kan tadi? Khair insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah di waktu lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.